Pada suatu malam yang kelam, ketika cahaya bulan hanya menyentuh atap-atap istana, terdengar suara desis yang menggema di setiap sudut kota Baghdad. Rakyat tidak bisa tidur, ayam-ayam berkokok di luar jadwal, dan anjing-anjing pun enggan menggonggong. Ada sesuatu yang aneh. Di pagi harinya, istana geger. Raja Harun al-Rashid membuka tirai jendelanya dan hampir pingsan melihat taman bunga kerajaannya berubah menjadi sarang ular. Ribuan ular kecil merayap di antara mawar dan melati. Beberapa bahkan bersarang di dalam teko teh sang raja. Tidak lama kemudian, seluruh Baghdad panik. Wabah ular menyebar ke seluruh penjuru kota, mulai dari pasar hingga kamar mandi umum. "Panggil Abu Nawas!" teriak sang raja dari singgasananya sambil berdiri di atas kursi karena seekor ular kecil baru saja melintas di bawah meja. Abu Nawas datang dengan jubah tidur, sandal satu putus, dan rambut acak-acakan. Ia belum sempat sarapan karena dipanggil buru-buru. "Wahai Paduka, kalau memanggil saya jam segini, paling tidak beri saya sepotong roti," kata Abu Nawas sambil menghindari seekor ular yang mencoba masuk ke dalam bajunya. "Ini bukan waktunya bersajak soal roti. Kota kita dilanda wabah ular," kata Raja gusar. "Apakah Tuan sudah mencoba memeluk ular itu dengan kasih sayang?" Abu Nawas bertanya penuh ironi. "Abu Nawas," bentak Raja, "aku butuh solusi, bukan pelukan." Maka dimulailah penyelidikan Abu Nawas terhadap misteri munculnya ribuan ular ini. Ia mencurigai sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bencana alam. Menyalahkan. Sementara itu, kabinet kerajaan pecah kongsi. Menteri Dalam Negeri menyalahkan Menteri Pertanian karena katanya terlalu banyak membuang limbah di sawah. Menteri Pertanian membalas bahwa ini semua salah Menteri Kesehatan yang tidak mengatur sanitasi. Menteri Kesehatan malah balik menuding Menteri Infrastruktur karena membangun saluran air tanpa tutup, tempat sempurna untuk sarang ular. Raja Harun al-Rashid hanya bisa mengelus janggutnya yang mulai rontok karena stres. "Abu Nawas, mereka membuatku lebih takut daripada ularnya sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Mungkin karena mereka bukan kabinet, Tuan. Mereka lebih mirip rak piring yang roboh. Sama-sama berisik tapi tak ada yang menahan beban." Raja terbahak, tapi kemudian tiba-tiba wajahnya serius. "Aku punya firasat ini bukan bencana biasa. Aku pernah dengar mitos lama tentang Ratu Ular. Di sebuah buku tua berdebu yang disimpan di perpustakaan rahasia istana, tertulis legenda kuno. Jika manusia melupakan janji pada sang penjaga tanah, ular akan kembali. Bukan sebagai hewan, tetapi sebagai utusan sang Ratu Ular, makhluk setengah manusia setengah reptil yang akan menuntut hutang lama yang tak pernah dibayar." Raja mengangguk penuh makna. "Dulu, Baghdad pernah bersekutu dengan Ratu Ular dari tanah gurun timur. Sebagai balas jasa, kita menjanjikan untuk menjaga dan melestarikan lahan rawa tempat tinggal mereka. Tapi sekarang, tempat itu jadi wahana air dan taman hiburan." "Wah, tidak heran ularnya ngamuk. Mereka kangen nostalgia," gumam Abu Nawas. Raja kemudian memberi Abu Nawas tugas. "Cari tahu kebenaran legenda itu dan temui Ratu Ular. Dan jangan kembali sebelum kau membawa perdamaian, atau setidaknya anti bisa." Sebelum Abu Nawas pergi, Raja punya satu kebiasaan, memberi teka-teki menjebat. "Abu Nawas, sebelum engkau pergi, jawab teka-tekiku. Jika seekor ular tidak pernah menggigit, tapi semua orang takut padanya, maka apa itu?" Abu Nawas mengernyit. "Apakah itu istri?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Itu jawabanku juga waktu pertama kali mendengarnya."
Lalu Abu Nawas menambahkan, tapi jawabanku yang benar, itu adalah janji politisi. Seluruh ruangan hening sejenak lalu meledak dalam tawa yang menakutkan para ular hingga keluar lewat jendela. Abu Nawas memulai perjalanan panjang menuju tanah gurun timur, tempat legenda menyebut Ratu Ular bersemayam. Ia ditemani oleh seekor unta tua bernama Duda bin Lemas, yang tampak seperti pernah ikut perang salib tapi lupa pulang. Di tengah perjalanan, Abu Nawas singgah di sebuah kedai bernama Warung Ular Seribu Rasa, tempat di mana ular dan manusia katanya pernah bersantap bersama zaman dulu saat perdamaian masih dijunjung tinggi. Maaf, ada menu untuk manusia? Tanya Abu Nawas. Maaf, kami hanya menyajikan makanan untuk makhluk bersisik, jawab pelayan berlidah dua. Abu Nawas menyesap teh, lalu menyelinap ke belakang kedai dan menemukan lubang misterius. Ia meluncur turun dan mendarat di sebuah gua bercahaya hijau, berisi batu permata dan seekor ular raksasa berjubah emas. Aku bukan ular biasa, wahai penyair keriting, suara itu menggema. Aku adalah Menteri Luar Negeri Ratu Ular. Menteri juga? Tanya Abu Nawas. Kenapa semua masalah akhir-akhir ini berbau kabinet? Akhirnya, setelah serangkaian tanya jawab membingungkan tentang pajak reptil, protokol kedutaan ular, dan sistem pernapasan bersisik, Abu Nawas diizinkan bertemu Ratu Ular. Ratu itu muncul anggun, wajahnya cantik namun penuh sisik berkilau. Matanya seperti zamrud yang menatap ke dalam jiwa. Kau datang dari kerajaan yang mengingkari janji, katanya. Abu Nawas membungkuk. Aku datang untuk meminta maaf atas nama raja, rakyat, dan juga si tukang kebun yang mengganti rawa jadi taman selfie. Ratu Ular menatap tajam. Kami tidak menuntut banyak. Hanya satu hal. Apa itu? Kembalikan rawa itu. Atau kami ubah semua politisimu jadi kodok. Abu Nawas mengangguk pelan. Itu bisa jadi solusi. Malah, tapi bagaimana kalau aku beri usulan yang lebih menghibur? Ratu Ular mengerutkan dahi. Aku suka hiburan. Tapi jangan menyanyi. Berikan aku teka-teki, tantang Ratu Ular. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan pertimbangkan perdamaian. Jika tidak, ular akan menjadi penduduk tetap kota kalian. Abu Nawas mengangguk. Ratu Ular pun berkata, aku hidup di dunia tanpa suara. Aku datang saat terang menjadi gelap. Tapi aku bukan malam. Aku ada, namun tak bisa disentuh. Siapakah aku? Abu Nawas mengelus janggut. Ini pasti bukan bayangan, karena bayangan bisa disentuh secara visual. Bukan juga malam. Dunia tanpa suara. Ia berdiri, melangkah maju, dan menjawab. Jawabannya adalah keheningan. Ratu Ular terdiam lalu tersenyum. Jawabanmu benar. Maka aku beri satu kesempatan. Namun, kau harus bawa pesan ini pada raja, bukan ular yang bersalah. Tapi janji yang dilupakanlah yang berbisa. Abu Nawas pulang dengan pesan perdamaian. Tapi kerajaan justru makin kacau. Kabinet kerajaan kini terbelah dua. Faksi yang percaya Ratu Ular adalah dewa zaman purba, dan faksi lain yang yakin ini semua hoaks buatan Menteri Komunikasi. Ada yang menyarankan mengundang ular jadi warga kehormatan. Ada yang ingin memindahkan istana ke tengah laut. Raja Harun al-Rashid semakin frustrasi. Ia mengumpulkan Abu Nawas dan kabinetnya. Abu Nawas, aku akan beri teka-teki terakhir. Siapapun yang menjawabnya salah, akan tinggal serumah dengan ular selama sebulan. Semua menteri gemetar. Jika kerajaan ini penuh ular, penuh konflik,
dan penuh kebingungan, lalu apa yang paling penting untuk dipertahankan? Semua menteri menjawab. Menteri Dalam Negeri, anggaran. Menteri Pertanian, pupuk. Menteri Komunikasi, sinyal. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, yang paling penting untuk dipertahankan adalah akal sehat. Semua terdiam. Lalu raja tertawa sambil bertepuk tangan. Meski jawaban Abu Nawas menenangkan hati sang raja, kabinet tetap bertengkar soal teknis pemindahan taman hiburan. Ada yang ingin menukarnya dengan pusat perbelanjaan ular, ada juga yang mengusulkan seminar multinasional bertema koeksistensia, manusia o makhluk bersisik. Ratu ular, yang diam-diam mengamati lewat seekor burung hantu peliharaannya, hampir membatalkan perdamaian karena melihat kelakuan manusia yang masih, manusiawi. Namun, Abu Nawas menulis puisi khusus yang dibacakan di tengah alun-alun. Jika ular bisa diam, kenapa manusia harus gaduh? Jika sisik bisa bersinar, kenapa mulut harus nyinyir? Wahai manusia, belajarlah dari ular. Tak perlu berbicara, cukup membuat orang lain sadar. Puisi itu viral, ditulis ulang di dinding-dinding kota, dicetak di baju, bahkan dipakai sebagai slogan pesta rakyat. Kurangi nyinyir, tambah sisik. Akhirnya, kerajaan memindahkan taman hiburan ke wilayah lain dan mengembalikan rawa ke habitat asalnya. Ular-ular pun kembali ke tempat mereka, dan Ratu Ular memberikan seikat bunga melilit ular sebagai tanda perdamaian. Namun, satu teka-teki belum terjawab. Siapa yang mengusulkan pembangunan taman hiburan di Rawasuji itu? Abu Nawas menyelidiki dan menemukan bahwa dokumen perizinan telah diubah. Pelakunya, seekor musang yang menyamar jadi pejabat istana. Kau bisa nyamar jadi pejabat, tapi tak bisa nyamar jadi cerdas, kata Abu Nawas saat menangkapnya. Musang itu dihukum, disuruh menonton siaran debat kabinet selama 3 hari berturut-turut. Walau perdamaian tercapai, kabinet kerajaan tetap penuh konflik. Kini mereka memperdebatkan topik baru. Apakah kucing bisa jadi penasihat spiritual istana? Raja Harun al-Rashid kembali duduk di singgasananya, melihat Abu Nawas menulis puisi sambil ditemani seekor ular jinak. Abu Nawas, apakah kerajaan ini akan pernah benar-benar damai? Abu Nawas menatap langit. Damai itu bukan berarti tak ada konflik. Tapi saat konflik datang, kita masih bisa tertawa bersama. Setelah perdamaian tercapai, ular-ular di Baghdad justru menjadi fenomena sosial. Mereka kini tinggal berdampingan dengan manusia. Beberapa bahkan mulai memakai kacamata dan ikut kelas puisi yang diadakan oleh Abu Nawas tiap Jumat malam. Seorang ular bernama Zigzag bin SSS bahkan mencalonkan diri menjadi anggota parlemen, mewakili komunitas reptil minoritas. Slogannya, sisik bukan halangan untuk melayani. Sontak dunia politik Baghdad makin penuh warna. Muncul partai baru bernama Partai Sisik Nasional yang memperjuangkan hak reptil dan anti-stereotip ular jahat dalam dongeng. Menteri Dalam Negeri gelisah. Ia merasa posisinya terancam oleh seekor ular bernama Shafira yang ahli dalam diplomasi dan mencetak rekor debat tercepat, bahkan tanpa suara, hanya desisan. Abu Nawas hanya tertawa. Kalau ular bisa lebih bijak dari manusia, maka siapa yang benar-benar berbisa? Raja Harun al-Rashid, yang semula enggan dekat-dekat dengan ular, kini malah jatuh cinta pada hewan itu. Ia mulai mengenakan jubah bermotif sisik, memakai topi berbentuk kepala kobra, bahkan tidur dengan selimut dari bulu ular palsu, karena ular tak berbulu. Namun suatu hari, raja terkena demam aneh. Ia hanya bisa berbicara dalam suara desisan.
SSS saya menyuruh ke aku. SSS suruh Abu Nawas ke sini. Dokter istana panik. Menteri Kesehatan menyarankan karantina. Sementara Menteri Komunikasi sudah menyebar berita bahwa Raja bereinkarnasi menjadi manusia setengah ular, tepat seperti legenda. Abu Nawas datang, memeriksa Raja, lalu tertawa terpingkal-pingkal. Ini bukan kutukan, tuanku, katanya. Tadi malam saya melihat tuanku makan keripik rasa bisa ular pedas super level 10 dari warung Pak Zulfikar. Semua langsung lega. Raja sembuh keesokan harinya setelah minum susu onta dan menonton drama sejarah non-fiksi. Meski wabah ular sudah selesai, kabinet kerajaan seperti biasa tetap tak bisa akur. Mereka kini berselisih soal apakah ular perlu dapat kuota makanan di pasar? Apakah ular bisa mencalonkan diri sebagai menteri lingkungan? Apakah warga yang takut ular berhak mendapatkan kompensasi emosional dari pemerintah? Abu Nawas mengadakan forum terbuka di alun-alun kerajaan dengan tema, "Jika kalian semua saling menyalahkan, siapa yang akan disalahkan oleh sejarah?" Pertanyaan itu membuat semua terdiam. Tapi 5 menit kemudian, mereka kembali ribut, kali ini soal desain logo ulang tahun kerajaan. Abu Nawas menarik napas dalam, lalu mencatat semua kebodohan ini ke dalam bukunya berjudul Catatan dari Negeri yang Tak Pernah Selesai Debatnya. Satu malam, Raja memanggil Abu Nawas untuk perbincangan pribadi di taman belakang istana, yang kini bebas dari ular, namun dipenuhi kunang-kunang dan nyamuk bijaksana. Abu Nawas, aku ingin kau jawab teka-teki terakhirku sebelum aku wafat suatu hari nanti. Wah, Paduka, nada Anda seperti sinetron episode terakhir. Aku serius. Dengarkan. Apa yang paling ditakuti penguasa, paling dibenci rakyat, tapi tak pernah mati? Abu Nawas termenung. Matanya menatap langit. Jawabannya, kebenaran. Raja tersenyum. Itu juga jawabanku. Lalu mereka berdua tertawa, diiringi nyanyian kodok di kolam. Abu Nawas kembali ke rutinitasnya. Mengajar puisi, berdiskusi dengan ular cerdas, dan kadang menulis surat palsu ke menteri-menteri hanya untuk melihat reaksi mereka. Ia menemukan bahwa satu-satunya cara menjaga waras di tengah kebisingan kekuasaan adalah dengan tertawa. Suatu hari, ia menulis di dinding rumahnya, "Jika kau ingin mengubah dunia, mulai dengan mendengarkan ular. Karena mereka tahu kapan harus diam, dan kapan harus menggigit." Dan sejak itu, setiap kali kerajaan mengalami krisis, wabah, konflik, atau keputusan aneh dari kabinet, selalu ada satu orang yang dicari. Bukan ahli hukum, bukan panglima perang, bukan juru bicara, tapi seorang penyair yang membawa humor, logika, dan sindiran bernama Abu Nawas. Dan para ular pun setuju. Selama Abu Nawas masih ada, maka harapan belum punah, walau akal sehat kerap dihitung langka. Sebulan setelah perdamaian dicanangkan dan Rawa dikembalikan ke Ratu Ular, Raja Harun al-Rashid mengadakan sidang agung kerajaan. Semua anggota kabinet hadir, termasuk para perwakilan komunitas, dari pedagang, petani, hingga, ya, benar, ular perwakilan Rawa. Menteri protokol setengah stres, karena belum pernah menyusun aturan sidang bagi makhluk yang tidak punya kaki dan suka menyusup ke bawah kursi. Ular utusan bernama Tuan Sueses, seekor piton berusia 132 tahun, membuka pidato dengan lantang, dengan suara puisi. "Dulu kami merayap dalam sunyi, kini kami diundang dalam forum tinggi. Tak semua ular menggigit dan menyelinap. Sebagian ingin hidup damai, dan sedikit mengelap. Semua tepuk tangan,
kecuali Menteri Pertahanan yang mengira itu kode serangan. Abu Nawas bangkit berdiri dan menjawab dengan puisi juga. Jika ular kini ikut bicara, lalu manusia malu tak bisa mendengarkan. Bukan sisik yang membuat beda, tapi kelakuan dan cara memerintah kerajaan. Sidang pun berlangsung lancar, hampir. Hingga seekor musang menyamar sebagai pakar spesialis reptil, menyusup untuk membatalkan kesepakatan damai. Ia berdiri, membuka naskah pidato, dan mulai bicara soal teori konspirasi bahwa Ratu Ular ingin membangun kekaisaran bawah tanah. Lihat, mereka menggali lubang di bawah rumah kita.